Cari-cari Kak, kenapa? Oh ya begini Pak, ada masalah tuh sedikit. Iya. Selama mengajar Kak di dalam kelas, saya perhatikan anak-anak itu kalau apalagi kita mengajar kurang sekali ini untuk gunakan otaknya untuk berpikir. Iya, selalu selalu mau ditunggu disuap lagi belum ngopi, belum ada umpan baliknya. Kayak baru-baru dijelaskan. Contohnya seperti ini. Kalau saya sudah jelaskan yang dikatakan iman artinya percaya. Iya. Oke, ada yang bisa ulangi apa itu yang dikatakan iman? Tinggal di dia. Ada kegiatan? Iya Pak. Oke, saya paham. Baik Bu Sarina, terima kasih. Saya sudah tangkap sedikit masalah Kak. Terus ada langkah-langkah konkret yang sudah biasa dilakukan? Yang biasa saya lakukan, biasa saya pancing dulu dengan anak-anak yang sudah bisa. Ya, itu saya suruh. Baru setelah saya suruh itu anak-anak yang pintar, saya kembali lagi ajukan. Ada yang bisa mengulangi. Kemudian biasa saya kasih begini, saya dalam proses pembelajaran itu saya kasih biasa poin yang menjawab. Untuk memotivasi. Iya Pak, supaya memotivasi, pakai berpikir. Jadi mereka berlomba. Iya Pak. Betul. Bagus sekali itu Bu Sarina Kak. Nah itu sebenarnya yang kita cari-cari selama ini. Bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di dalam kelas untuk terus dikembangkan kepada anak-anak yang belum berpotensi. Jadi cocok sekali itu tadi kita kasih dulu yang sudah pintar, kemudian kita kasih umpangkan ke siswa yang belum. Nah itu sudah benar. Nah sekarang tapi untuk strategi pembelajaran sudah pernah kita coba model-model strategi pembelajaran yang lain? Atau masih satu model yang selalu kita pakai? Masih satu model. Oke. Bagus. Mungkin begini Bu Sarina. Mungkin ke depan saya cuma kasih saran kok. Nah, kemarin kan metode misalnya konvensional. Kalau bisa metode ceramah saja kita pakai. Bisa kita kasih metode project atau metode kuis. Atau teknik bermain, banyak sekali itu strategi pembelajaran yang bisa. Nah contohnya tadi saya mengajar tadi di luar, itu saya kasih metode pembelajaran Discovery. Tapi metode pembelajaran itu saya sesuaikan dengan gaya belajarnya. Pernah mendengar gaya belajar? Pernah. Nah gaya belajar itu ada 3, visual, auditory, kinestetik. Visual itu berarti anak sukanya membaca. Nah, kemudian yang kedua ada auditori. Anak-anak itu nanti suka belajar ketika mendapat penjelasan dari guru atau nonton YouTube. Saya kira kalau anak-anak disuruh nonton YouTube pasti mau. Nah, pasti mau. Nah, kemudian yang ketiga praktek. Nah, ini biasanya anak-anak yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dalam kelas. Itu yang harus ibu tahu, harus ibu gali itu di dalam kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki potensi-potensi yang berbeda. Nah, olehnya itu mungkin saya cuma kasih saran nanti kalau misalnya di pembelajaran berikutnya atau semua kelas memiliki masalah yang sama. Iya. Hampir semua. Bisa kita gali dulu itu. Pasti kita sudah tahu toh. Oh, ini atau pernah kita lihat apa-apa gaya belajar yang disukai anak di kelas? Yang disukai. Biasa mungkin anak-anak tak suka kalau disuruh membaca novel atau membaca makalah, atau anak-anak suka nonton video YouTube. Nonton kayaknya kalau nonton dia lebih suka. Ya. Tapi tidak semua kakak. Ya ada sebagian yang ada. Pasti ada toh? Nah, pasti ada. Jangan samakan semua. Jadi itu nanti teknik kita bagi-bagi. Kelompok ini nonton YouTube. Kelompok ini saya kasih buku paket. Nah, kelompok ini misalnya 2 ji. Itu saja itu tidak apa-apa, tidak mesti ji 3 itu tercapai. Pembelajarannya sama. Topiknya sama, tapi cara mengajarnya berbeda, cara pemberian materinya berbeda. Diikuti sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan sama kita tuh. Kalau saya turuti kemampuan pasti bahagia. Nah, bagaimana? Nah,
setelahnya itu nanti di akhir pembelajarannya coba-coba dikasih kuis untuk perlomba. Sekali itu di media pembelajaran seperti yang pernah saya lakukan itu kayak ini yang baru wall wisis itu berlomba-lomba anak-anak, jadi semangatnya juga bisa lebih tinggi. Nah, coba-coba gitu Bu. Iya. Nah, nanti kalau kita sudah coba-coba itu kalau misalnya masih ada masalah tak, pasti ada kekurangannya, tidak mungkin full bagus toh. Nah, apalagi kaget toh, pasti ada kekurangannya. Lihat kekurangannya nanti. Oh, masih ada kekurangannya Pak. Nanti kalau ada kekurangannya, kita diskusikan lagi sama-sama. Jadi saya pada prinsipnya Bu Sarina tidak menggurui, tetapi berbagi ilmu. Apa yang saya sudah punya, saya mau bagi. Karena saya tahu itu berbagi itu mendapatkan amal toh. Kita tahu gitu. Ya. Kalau kita berbagi itu sebuah amal. Amal jariah namanya Pak. Nah, dan itu akan tidak pernah putus, dan itu yang kita mau bangun. Toh, bagaimana membangun amal jariah? Wah, enaknya itu. Kalau kita memiliki amal jariah. Sekira itu Bu Sarina. Atau masih ada masalah yang lain? Itu sementara itu. Untuk sementara seperti baik, itu. terima kasih Bu Sarina. Mudah-mudahan ada perubahan. Saya akan coba menerapkan Pak. Setelah ini mudah-mudahan ada perubahan di dalam kelas, dan mudah-mudahan siswa lebih semangat dan terus mau belajar. Iya. Saya kira itu. Iya Pak, terima kasih.